Tiba-tiba, suasana dalam ruangan berubah menjadi mencekam. Dengan gerakan tajam, Henny mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, hawa dingin merambat ke seluruh tubuh mereka. Tanpa peringatan, tubuh paranormal yang sedang berusaha menenangkan keadaan itu mulai terangkat dari tanah, seperti ada kekuatan tak tampak yang menariknya. Paranormal itu terpekik, suaranya tertahan. "Tolong," katanya dengan terbata-bata. Namun tubuhnya semakin terangkat, seolah-olah dia tak berdaya melawan kekuatan yang begitu besar. Ririn panik. "Tony, apa yang harus kita lakukan?" katanya. Suara cemasnya terdengar jelas. Tony merasa terjebak dalam kebisuan. Dia berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Henny, dengan gerakan yang semakin tajam, mengangkat tubuh paranormal itu lebih tinggi, menjadikannya seolah terjauhkan dari tanah, tanpa ada yang bisa menghentikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Tika berteriak, berusaha untuk tetap tenang meski tubuhnya gemetar. "Kita harus lakukan sesuatu." Namun, Henny hanya diam, matanya memancarkan amarah. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Suara Henny terdengar dalam keheningan berat dan mengancam. "Kalian semua hanya gangguan, tidak lebih." Tubuh paranormal itu akhirnya jatuh ke lantai dengan suara keras, disertai teriakan yang semakin samar. Ririn menatap dengan rasa takut yang mendalam. "Apa yang harus kita lakukan, Tony?" "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi." Tony menggenggam tangan Ririn dengan erat, berusaha memberi sedikit kenyamanan di tengah rasa takut yang melanda. "Kita harus bertahan, kita tidak bisa menyerah." Sementara itu, Tika memandang situasi dengan serius, matanya berkilat. "Kita tidak bisa hanya menunggu. Henny jelas-jelas punya kekuatan yang sangat besar, tapi kita tidak bisa membiarkan dia menang begitu saja. Kita harus mencari cara untuk melawannya." Tony mengangguk, meski raut wajahnya menggambarkan kecemasan yang mendalam. "Kau benar, kita harus tahu lebih banyak tentang dia, tentang apa yang membuat Henny begitu kuat." Namun tak lama setelah itu, Henny melayang kembali di udara, matanya menyala merah, menyiratkan amarah yang tak terkendali. "Cukup, tidak ada yang bisa mengalahkan aku." Suara Henny menggelegar, mengguncang dinding. Ririn merasa ketakutan semakin merayapi dirinya. "Tony, aku takut. Dia semakin kuat." Tony mencoba untuk memberi semangat. "Jangan takut, kita harus berjuang. Kita akan menemukan cara untuk menghentikan dia." Tika kemudian mengangguk, matanya tetap tajam. "Kita harus menggali lebih dalam, mengerti apa yang menyebabkan dia seperti ini. Jika kita bisa menemukan sumber kekuatannya, mungkin kita punya kesempatan." Namun, tanpa peringatan, Henny kembali menyerang. Sebuah gelombang energi yang luar biasa kuat menyerang mereka, membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Semua tubuh mereka terlempar ke dinding dengan keras. Ririn merasakan sakit yang luar biasa, namun segera bangkit dan berlari menuju Tony. "Tony, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan cemas. Tony dengan susah payah bangkit, wajahnya terlihat memucat, namun ia tetap tegar. "Kita harus menemukan jalan keluar. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut." Ririn menatap Tony dengan tatapan penuh kecemasan, namun ada sedikit keteguhan yang terpancar dari matanya. "Aku takut, Tony, tapi kita tidak bisa menyerah." Tony memegang tangan Ririn lebih erat. "Kita akan berjuang bersama, Ririn. Kita akan mengalahkan Henny." Tika yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara penuh tekad. "Kami mungkin tidak tahu caranya sekarang, tapi kami pasti akan menemukan jalan. Kami tidak akan membiarkan Henny menguasai kita." Dengan suara rendah, Henny tertawa, matanya penuh kebencian. "Kalian sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Saat situasi semakin mencekam, mereka berusaha mencari jalan keluar dari rumah paranormal yang kini terasa seperti penjara yang tak terlihat dindingnya. Henny dengan amarah yang semakin membara terus mengancam dari kejauhan, matanya menyala merah, sementara udara di sekitar mereka semakin dingin dan menekan. Tony, yang mencoba untuk berpikir jernih, menggenggam tangan Ririn dengan erat. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga," katanya dengan suara tegas meski masih tampak ketakutan. Ririn hanya mengangguk, tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu mereka harus tetap bergerak. "Ayo, cepat, tapi bagaimana kita keluar?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. Tika yang biasanya ceria dan penuh humor, kali ini tampak serius. "Aku rasa kalau kita cuma berdiri di sini, kita hanya akan menjadi sasaran empuk untuk Henny.
Katanya sambil memandang ke sekeliling ruangan yang kini terasa semakin sempit. Mari kita cari pintu keluar. Tony mengangguk dan mulai bergerak menuju pintu utama, tetapi tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dan pintu itu tertutup dengan sendirinya. Mereka semua tersentak. Henny, yang tampaknya semakin menguasai rumah itu, tertawa dengan sinis. Tentu saja, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Suara Henny menggema di seluruh ruangan. Apa-apaan ini? Tika berteriak sambil melangkah mundur dengan cepat. Aku sudah cukup capek sama permainan ini. Kenapa nggak kasih kita liburan sebentar, ya kan? Katanya, setengah bercanda, meski jelas wajahnya menunjukkan ketegangan yang mendalam. Ririn mencoba menguatkan dirinya, meskipun perasaan takut semakin menguasai. Kita tidak boleh menyerah. Pasti ada jalan keluar. Henny cuma berusaha menakut-nakuti kita. Tony menatap Ririn, matanya penuh tekad. Kita harus tetap bersama. Kita harus berpikir jernih. Jika Henny ingin kita takut, maka kita harus tunjukkan kalau kita tidak takut padanya. Tika yang melihat suasana semakin menegangkan mencoba mengeluarkan beberapa lelukon agar suasana sedikit lebih ringan. Jadi sekarang kita harus bikin Henny bingung ya. Kalau dia bisa mengunci pintu, kita kasih dia kejutan kecil, yuk. Gimana kalau kita prank balik? Bikin dia mikir kalau ada Ghostbusters yang datang. Tony tersenyum tipis. Tika, kita harus serius sekarang. Serius? Sungguh? Tika membalas dengan wajah berusaha serius. Coba, kalau aku jadi Henny, pasti aku udah nyerah dari tadi. Gimana sih? Nggak ada yang lebih menyeramkan daripada cemoohan tanpa henti. Percaya deh. Namun suasana kembali mencekam ketika suara langkah berat terdengar mendekat dari dalam ruangan. Ririn menoleh, matanya mencari-cari jejak yang aneh. Apa itu? Tanyanya dengan suara parau. Tony yang merasa cemas dengan cepat menggenggam tangan Ririn. Apapun itu, kita harus tetap fokus, cari cara untuk keluar. Tika meskipun ketakutan tidak bisa menahan untuk melontarkan komentar lagi. Well, jika itu Henny, dia mungkin cuma ingin ngajak kita ke karaoke. Aku rasa dia lagi pengen bernyanyi, katanya sambil tertawa canggung. Namun, candaannya tidak mampu mengurangi ketegangan yang ada. Mereka semua memandang sekeliling dengan cemas, berusaha mencari celah atau jalan keluar. Ririn berlari menuju jendela, mencoba membuka tirainya, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, begitu dia menarik tirai, angin kencang tiba-tiba menghantamnya, membuatnya terhuyung mundur. Apa-apaan ini? Ririn mengeluh, tidak percaya. Kita terjebak di sini. Tika, yang selalu punya ide gila, melihat lemari kayu besar di sudut ruangan. Oke, aku punya ide. Bagaimana kalau kita coba masuk ke lemari ini? Siapa tahu di baliknya ada pintu rahasia atau setidaknya kita bisa sembunyi dari Henny. Tony menatapnya setengah bingung, setengah tertawa. Kita nggak lagi main peta umpet, Tika. Kita butuh solusi nyata. Siapa tahu? Tika membalas dengan santai. Mungkin di belakang lemari ada dunia baru. Kan, siapa tahu kita masuk ke dimensi lain, dimensi di mana Henny nggak bisa ngeganggu kita lagi. Dan kita bisa punya kehidupan yang damai, dikelilingi oleh kucing dan es krim. Ririn meski cemas tidak bisa menahan tawa kecil. Kau gila, Tika. Tapi, kadang ide gilamu itu yang menyelamatkan. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa lemari, meskipun mereka tahu itu hanya upaya mencari harapan dalam kekosongan. Tanpa mereka sadari, saat mereka berusaha menggerakkan lemari, suara langkah Henny semakin mendekat, mengirimkan hawa dingin yang lebih tajam lagi. Jangan kira kalian bisa bersembunyi selamanya. Suara Henny terdengar jelas dan mengancam. Kalian tak bisa lari dariku. Ketegangan memuncak lagi, dan tanpa disangka, pintu ruangan yang tadinya terkunci terbuka sendiri, seolah memberi mereka kesempatan untuk keluar. Tony, ayo! Ririn berteriak, hampir terjatuh saat berlari menuju pintu. Ini kesempatan kita. Namun, saat mereka mulai melangkah keluar, Henny kembali muncul dengan wujudnya yang semakin menakutkan, menghadang mereka dengan amarah yang membara. Belum selesai, Ririn. Tony, ujar Henny, suaranya serak dan penuh kebencian. Kalian tidak akan bisa menghindar dariku begitu saja. Mereka berlari sekuat tenaga, meskipun langkah mereka terasa berat dan lambat. Henny, dengan amarah yang semakin besar, tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Suara langkahnya yang semakin keras menggema di lorong, seperti bayangan yang terus mengikuti. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai pintu keluar dan melangkah keluar rumah paranormal yang penuh dengan ketegangan itu, mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan lega yang sekejap, meskipun tubuh mereka masih terasa lelah dan gemetar. Tony menarik napas dalam-dalam. Kita berhasil, tapi itu hampir tidak mungkin.
Katanya dengan suara serak, tampak kelelahan dan masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ririn, yang masih berusaha menenangkan dirinya, hanya mengangguk. Aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Suaranya gemetar, matanya tampak cemas. Kenapa Henny begitu kuat? Apa kita benar-benar bisa melawan dia? Tika, meskipun masih terkejut dan kelelahan, mencoba untuk kembali ceria. Hei, kalau kita udah berhasil kabur, itu berarti kita punya peluang kan? Lagian masa iya kita kalah sama satu hantu yang suka ngomel? Tony mengangguk, meskipun senyum yang muncul di wajahnya terlihat dipaksakan. Mungkin kita butuh bantuan lebih serius. Ini bukan hanya soal keberuntungan. Kita harus menemukan seseorang yang tahu lebih banyak tentang Henny dan cara menghadapinya. Ririn memandang Tika dengan mata penuh pertanyaan. Kamu tahu siapa yang bisa membantu kita? Tika mengernyitkan alis. Aku sih nggak tahu. Tapi kalau ada yang bisa bantu, pasti ada paranormal lain di luar sana yang lebih paham tentang hal-hal kayak gini. Kita nggak bisa hanya mengandalkan satu orang yang ganti-ganti baju terus-terusan, kan? Tika, kamu benar, kata Tony sambil menepuk-nepuk bahunya. Kita harus menemukan seseorang yang lebih kompeten. Tapi kita harus hati-hati. Henny itu bukan sosok yang bisa dipermainkan. Mereka semua sepakat untuk mencari paranormal lain. Seseorang yang lebih berpengalaman dan dapat memberi mereka petunjuk lebih jelas tentang cara menghadapi Henny. Malam itu juga, mereka mencari referensi paranormal yang lebih terpercaya. Mereka menemukan nama seorang paranormal wanita yang terkenal karena keahliannya dalam mengusir roh-roh jahat. Namanya Maya, dan dia tinggal di sebuah desa terpencil di luar kota. Namun, perjalanan mereka tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah mengatur jadwal dan mempersiapkan segala hal, mereka pun melangkah menuju desa tersebut. Sepanjang perjalanan, ketegangan masih terasa. Tika berusaha mengurangi ketegangan dengan berusaha bercanda. Kalau Maya ini nggak bisa bantu kita, mungkin kita harus buka kursus paranormal sendiri. Nggak ada yang lebih keren daripada jadi paranormal di zaman sekarang, kan? Ririn, meskipun kelelahan, tersenyum sedikit. Kamu memang nggak pernah kehabisan akal, Tika. Tony yang lebih fokus tetap terdiam. Matanya tidak lepas dari jalanan yang gelap. Kita harus hati-hati. Semua yang terjadi ini lebih dari sekadar petualangan. Ini soal hidup dan mati. Malam semakin larut saat mereka akhirnya tiba di desa yang dimaksud. Desa itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa rumah yang terletak berjauhan. Mereka berjalan kaki menuju rumah Maya yang terletak di ujung jalan, dikelilingi pepohonan rindang. Setelah mengetuk pintu, seorang wanita paruh baya dengan penampilan sederhana namun tegas membuka pintu. Kalian datang karena masalah roh, bukan? Tanya Maya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, tanpa perlu bertanya lebih jauh. Tony sedikit terkejut dengan ketepatan Maya, mengangguk. Ya, kami butuh bantuan. Kami sedang menghadapi roh yang sangat kuat, dan kami sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maya memandang mereka dengan tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hati mereka. Roh itu tidak akan berhenti jika tidak ada yang menghentikannya. Kalian harus siap menghadapi lebih banyak bahaya jika ingin menyelamatkan diri kalian. Ririn merasa seperti ada beban berat yang langsung ditimpakan padanya. Apa yang harus kami lakukan? Kami merasa sudah melakukan semuanya, tapi tidak ada yang berhasil. Maya melangkah mundur, mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk menghadapinya, kalian harus siap mengorbankan lebih dari sekadar keberanian kalian. Tony dan Ririn saling pandang. Ketegangan di antara mereka semakin nyata. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, kata Maya, kalian akan memulai perjalanan panjang ini.